Micron, salah satu pabrikan besar yang memproduksi RAM alias memori, berencana meninggalkan pasar consumer untuk menyuplai kebutuhan AI. Awalnya, saya mengira kalau kenaikan harga RAM karena kebutuhan yang besar untuk AI ini hanya berdampak ke kelas ECC memori, yang umumnya digunakan di server dengan prosesor Intel Xeon atau AMD EPYC. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Harga RAM DDR4 non-ECC memory untuk laptop pun ikut mengalami kenaikan, dan kenaikannya juga nggak main-main. Sedikit cerita, di pertengahan 2024 lalu, saya beli laptop Lenovo ThinkPad P50. Saya belinya bekas, itu di harga 4,5 juta. Saat itu, dengan harga segitu, saya mendapatkan 256 GB NVMe storage dan 8 GB RAM. Saya memang tidak membeli laptop tersebut dengan storage dan memori yang tinggi langsung karena saat itu budget saya terbatas. Di pemikiran saya, yang penting saya dapat unitnya dulu, nanti sambil jalan bisa upgrade storage dan memorinya. Karena memang ThinkPad P-Series ini potensi upgrade-nya besar sekali dan cukup mudah proses upgrade-nya. Kalau teman-teman penasaran sama speknya P50 ini, bisa cek di video saya yang sebelumnya. Singkat cerita, kemarin saya sempat iseng ngecek harga RAM laptop dan jujur saya kaget. Barangnya langka dan harganya mahal sekali. Untungnya, dulu di September 2024 lalu, saya sempat membeli 4 keping RAM Samsung kapasitas 16 GB untuk memaksimalkan memori ThinkPad P50 saya itu. Saat itu per keping sekitar 350 ribuan, jadi total bayar sekitar 1,3 jutaan. Tapi sekarang di toko dengan jenis RAM yang sama, harganya meningkat sampai 4 kali lipat. 1.360.000 per keping. Gila. Dulu dengan uang segitu, saya beli bisa dapat 4. Sekarang cuma dapat 1 keping. Dan kalau saja saya telat beli, harga yang harus saya keluarkan untuk 4 keping RAM 16 GB ini sudah melebihi harga beli laptop ThinkPad P50 saya. Nggak masuk akal. Jujur, saya termasuk orang yang tidak suka cara orang rata-rata menggunakan AI ya, terutama terkait dengan generative AI dan LLM, termasuk di dalamnya vibe coding, chatbot, video-video yang tidak nyata, AI automation, dan lain-lain. Buat apa coba? Buang-buang energi. Kita loh, sampai sekarang ini masih belum menemukan pengobatan cancer. Lah kok malah investasi data center sebesar itu dan sebanyak itu dipakai buat AI yang ujung-ujungnya dipakai buat fake video, dari bis masuk ke pemukiman penduduk sampai kucing jualan di pinggir jalan. Payah. Dah lah, semoga krisis ini cepat selesai. Bye-bye.